Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siddiqi Muhtaram dari kelas D NPM 2003 10 10 10 353. Jadi hari ini saya akan menjelaskan soal-soal yang telah Ibu Khadijah berikan kepada saya. Nah, apa sih hukum tata negara? Menurut Van Hoven, hukum tata negara adalah mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya. Nah, yang kedua, menurut Kusumaidi Pujoswojo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum baik atasan maupun bawahan beserta tingkatannya. Asas-asas yang terdapat pada hukum tata negara yang pertama yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan terdapat di dalam pasal 33 dan penjelasan UUD 1945. Ide mengenai asas tersebut dicantumkan oleh Profesor Supomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 ketika diadakan sidang BPU PKI di Jakarta. Dalam pelaksanaannya, semangat kekeluargaan itu dapat diketahui pula pada hal-hal seperti berikut. Yang pertama, cara pengambilan keputusan yang dilakukan dalam lembaga MPR, DPR, dan lembaga lainnya. Yang kedua, hubungan kerjasama antara Presiden dan DPR dalam rangka penyusunan undang-undang. Nah, selanjutnya ada asas kedaulatan rakyat. Pengertian berdaulat ditujukan pada negara-negara yang berhak menentukan urusannya sendiri, baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri, tanpa ada campur tangan negara lain. Pengertian kedaulatan sendiri adalah wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Asas ini dinyatakan secara tegas dalam pembukaan UUD 1945, yakni pada rumusan Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat, bla 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 bla, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, batang tubuh, yakni di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pra amandemen yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi MPR terdiri atas anggota. Terdapat dua bentuk demokrasi, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Adapun syarat-syarat dari representative government under the rule of law, yakni yang pertama proteksi konstitusional, yang kedua pengadilan yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga ada pemilihan yang bebas, yang keempat kebebasan menyatakan pendapat, dan yang kelima kebebasan berserikat dan tugas oposisi. Selanjutnya ada asas pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan berbeda dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan terpisah tanpa ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pembagian berarti kekuasaan terbagi atas beberapa bagian, tetapi tidak terpisah dan mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Di Indonesia, asas pemisahan kekuasaan dengan sistem checks and balance berarti bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga negara oleh pembuat undang-undang dasar dipandang sebagai balance atau keseimbangan. Nah, selanjutnya ada asas negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya. Negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit dikenal dua. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Pada negara hukum formil, unsur-unsurnya bertambah menjadi 4 unsur, yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah didasarkan atas undang-undang, dan yang terakhir adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Negara hukum dicirikan 3 hal, yakni yang pertama, pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang terakhir, legalitas dalam segala bentuknya. Nah, sistem pemerintahan Indonesia menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain, menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif.
Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Terdapat 6 pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kelima, parlemen terdiri atas 2 bagian, bikameral, rakyat, DPR, dan DPD. Yang terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Menurut saya, peran HTN dalam melindungi HAM yaitu dengan peraturan-peraturan, sehingga masyarakat menjadi teratur dan tertib. Serta dengan adanya HTN ini, kita memiliki bentuk pemerintahan, bentuk negara, dan faktor lainnya. Jika seseorang melakukan kesalahan pun akan dikenakan sanksi atau hukuman karena adanya peraturan tadi. Sesuai dengan bab XA tentang hak asasi manusia UUD 1945, yang termasuk kepada hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang keempat, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Yang kelima, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang keenam, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, pengertian hukum agraria adalah himpunan berbagai bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya agraria. Ruang lingkup pada hukum agraria terdapat menjadi 5 bagian. Yang pertama, hukum tanah yang mengatur hak atas penguasaan tanah. Yang kedua, hukum air yang mengatur hak atas penguasaan air. Yang ketiga, hukum pertambangan yang mengatur hak penguasaan atas bahan galian. Yang keempat, hukum perikanan yang mengatur atas hak kekayaan alam yang terkandung dalam air. Dan yang terakhir, yang kelima, hukum penguasaan atas tenaga dan unsur ruang angkasa yang mengatur atas hak penguasa atas tenaga dan unsur dalam ruang angkasa. Apa saja yang menjadi asas-asas hukum agraria? Yang pertama, asas kebangsaan. Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Kesatuan tanah air bangsa Indonesia. Yang kedua, berbangsa Indonesia karunia Tuhan sebagai kekayaan nasional. Yang ketiga, hubungan bangsa Indonesia dengan Barat bersifat abadi. B. Prinsip nasionalitas pasal 9 ayat 1. Hanya WNI yang dapat meletakkan hubungan hak sepenuhnya dengan berbangsa. C. Hak menguasai negara. Negara bukan sebagai pemilik. Negara itu mengatur, menyelenggarakan, dan mengawasi. D. Pengakuan hak layak diakui. Masih ada pelaksanaan harus dalam kerangka dan keindonesiaan. Yang E. Fungsi sosial pasal 6. Pemanfaatan tanah tidak boleh merugikan orang lain. F. Persamaan derajat sesama WNI pasal 9 ayat 2. Laki-laki sama dengan perempuan, WNI asli sama dengan WNI turunan. Yang ke G. Land Perform PDS 71017. Larangan yang penguasaan tanah yang melampaui batas. H. Land Use Planning PSL 4. Tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Dan yang terakhir, larangan ahli fungsi lahan. Apa itu hak milik? Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia atas suatu tanah. Hanya WNI saja yang dapat memiliki hak ini. Hak milik dinyatakan bukan pemilik ketika tanah musnah. Kedua, ada hak guna. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka paling lama 25 tahun, mencakup perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan. Yang ketiga, ada hak bangunan, yaitu hak mendirikan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Keempat, ada hak pakai publik, adalah hak untuk memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, digunakan untuk pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, hak pakai privat. Hak pakai privat ialah menggunakan hasil tanah negara atau tanah hak milik subjeknya. Hilangnya hak berakhirnya jangka waktu perlepasan atau pencabutan hak. Nah, yang keempat yaitu pengertian pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak, yaitu masyarakatnya sendiri, kepada negara, sifatnya dapat dipasarkan dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Yang kedua, pengertian hukum pajak. Menurut CST Kansil, adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa yang dikenakan pajak, objek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutan, dan cara penagihan.
dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih perbedaan dan persamaan pajak dengan retribusi? Perbedaan dan persamaan pajak dan retribusi adalah kalau pajak tidak ada manfaat langsung yang diterima pajak, dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai APBN. Sehingga bagi pembayar pajak besar dan kecil tidak ada perbedaan yang diperoleh. Sedangkan retribusi memiliki manfaat langsung, contohnya retribusi parkir. Orang yang membayar adalah orang yang mendapatkan manfaat atas jasa parkiran tersebut. Sedangkan persamaannya sama-sama pemungutan dan dapat menyejahterakan. Menurut Abdul Hakim, hubungan industrial merupakan terjemahan dari labor relation atau hubungan perburuhan. Hubungan industrial suatu hubungan yang semua pihaknya terkait atau berkepentingan atau proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan ada 6. Pertama, pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak-pihak manajemen. Yang kedua, para pekerja atau buruh dan serikat kerja ataupun serikat buruh. Yang ketiga, ada supplier atau perusahaan pemasok. Yang keempat, konsumen atau para pengguna produk atau jasa. Kelima, perusahaan pengguna. Dan yang terakhir, masyarakat sekitar. Pejabat, keputusan apa yang saya ambil? Tentunya saya akan mengambil keputusan itu dengan sebaik-baik mungkin dan membuat kebijakan menjadi lebih maju dan berkembang untuk bisa meningkatkan perekonomian pengusaha dalam kelestarian sumber daya alam, agar semua pengusaha itu bisa membuat perekonomian menjadi stabil, juga dapat melakukan perekonomian yang maju.